Ya pemirsa, kita akan langsung saja update informasi tentang jumlah korban yang tewas sejauh ini akibat banjir bandang di Garut, Jawa Barat yang sudah bertambah menjadi 23 jiwa. 2 orang di antara jenazah yang belum ditemukan atau yang sudah ditemukan sampai sejauh ini belum berhasil diidentifikasi petugas. Jumlah korban tewas banjir bandang Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat terus bertambah. Berdasarkan data dari Kodim 0611 Garut, total korban tewas yang sudah ditemukan mencapai 23 orang hingga Rabu malam. 2 orang diantaranya belum diketahui identitasnya. Ya, sementara itu data terbaru korban yang belum ditemukan berjumlah 13 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 8 perempuan. Proses pencarian dihentikan sementara menyusul kondisi lokasi yang mulai gelap. Petugas TNI difokuskan untuk membantu evakuasi bantuan makanan dan juga pangan untuk korban banjir bandang. Selain bahan makanan yang siap jadi seperti beras, sepatu, hingga pakaian disediakan juga untuk korban banjir bandang. Dan sementara itu, ratusan pengungsi korban banjir bandang Kabupaten Garut, Jawa Barat sejauh ini masih terlantar. Korban banjir ini terpaksa menempati halaman serta garasi rumah warga yang ada di sekitar. Betul, dan dari informasi yang dihimpun oleh tim liputan dan juga para relawan, para korban banjir bandang ini sangat butuh tenda, selimut, susu, dan kebutuhan bayi utamanya. Ratusan pengungsi Kampung Bojong Sudika, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, terpaksa harus tinggal sementara di halaman rumah serta garasi warga yang tidak terkena banjir. Karena hingga Rabu malam, belum ada tenda maupun lokasi sementara untuk menampung para pengungsi. Para pengungsi membutuhkan selimut, alas tidur, makanan, serta kebutuhan bayi, terutama susu dan popok. Sebagian bantuan memang mulai datang, namun belum mencukupi kebutuhan pengungsi. Untuk Tagana, insya Allah standby untuk pengungsian. Masih tetap Masih melakukan pencarian ya Pak? Masih. Pak, kalau daerah yang paling banyak korbannya selain di sini ada lagi Pak? Daerah di sekitar hamparan ini aja. Sementara itu, petugas Tagana dan warga masih terus melakukan pencarian di rumah-rumah warga yang terendam. Di bantaran Sungai Cimanuk, saat kejadian, air meluap sampai mencapai atap rumah. 8 orang belum ditemukan. Sudah dicek ke rumah sakit, sama keluarganya udah. Sudah. Tapi kita sebagai pengurus belum sempat tapi keluarganya berusaha menemukan ke rumah sakit. Tapi data di rumah sakit belum ada. Ya, belum ada. Hingga Rabu malam tercatat 8 orang dari 4 RT dinyatakan hilang. Sebagian warga kini mendatangi Rumah Sakit Guntur dan RSUD Dr. Slamet untuk mendapatkan informasi keluarganya yang hilang. Ogi Fatuzaman, Garut. Ya, tidak ada lagi barangkali kalimat atau kata yang lebih pantas untuk menggambarkan duka atau kesedihan bagi para korban yang saat ini berada di Garut, Jawa Barat, karena memang they had a big loss hari ini ya, di mana diantaranya ada salah satu korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat, pemirsa, yang sampai harus kehilangan salah satu keluarganya. Tentu ini dikarenakan banjir bandang tersebut. Ya. Namun ternyata beruntungnya korban bisa lolos dari maut setelah berhasil menyelamatkan diri dan berada di atap dari rumah yang ia miliki. Duka masih dirasakan Neneng, warga Jayawaras, Garut, Jawa Barat. Ibu ini harus kehilangan 2 anggota keluarganya sekaligus akibat banjir bandang. Anaknya Ferry serta keponakannya Yuningsih tewas terseret banjir bandang Selasa malam. Jasad mereka baru ditemukan Rabu siang, sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Beruntung, Neneng bersama suaminya lolos dari maut setelah berhasil naik ke atap rumah. Menurut Neneng, sebelum banjir, hujan deras sempat terjadi, meski durasinya tidak lama. Tiba-tiba, air masuk ke dalam rumah dan langsung menyapu seisi rumah. Beruntung, korban masih terjaga saat kejadian banjir bandang. Udah tidur, langsung bangun. Jam berapa itu Bu ingat Ibu? Jam 10. Tiba-tiba air memang langsung gede Bu? Meluap langsung besar. Rumah Ibu memang ada di bantaran Sungai Cimanuk? Iya. Hancur nggak Bu rumahnya sekarang? Kan hancur lagi, habis. Nggak ada lapak. Yang meninggal siapa Bu? Anak dengan menantu. Anak sama menantu Ibu. Waktu kejadian memang ada di dalam rumah? Ada. Ibu bisa selamat, gimana ceritanya? Saya naik ke atas itu rumah. Selain menelan korban jiwa sedikitnya 20 orang, serta 25 lainnya hilang.
sejumlah fasilitas umum juga sempat lumpuh akibat banjir. Rumah sakit daerah Dr. Slamet Garut serta kantor Polsek Tarogong Kidul juga dihantam banjir bandang. Bahkan, sejumlah pasien rumah sakit terpaksa harus dievakuasi karena air masuk ke dalam ruang perawatan. Tim SAR masih melakukan proses pencarian korban hilang yang diduga terbawa arus Sungai Cimanuk. Deden Rahadian, Garut. Ya, Ibu Neneng tadi hanyalah satu dari sekian banyak tentunya ya korban dari banjir bandang di Garut ini yang merasakan kehilangan. Tadi dikatakan sendiri ya, di mana Ibu Neneng kehilangan anak dan juga menantunya dan kehilangan rumahnya juga. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan yang sekarang ini dialami oleh Ibu Neneng dan juga korban yang berada di Garut, Jawa Barat. Tentunya duka bukan cuma milik Garut saja, tapi juga duka ini merupakan milik seluruh warga Indonesia yang saat ini menyoroti bencana ini. Bencana yang terjadi tiba-tiba, longsor dan juga banjir bandang yang menyebabkan kehilangan banyak jiwa, dan juga saat ini ada ribuan warga yang mungkin sampai sejauh ini mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka karena beberapa rumah di sana juga harus rusak. Ada 4 kampung yang rusak di sana. Nah, kita akan coba melihat lebih jauh lagi di situasi atau di lokasi tepatnya di Garut terkait bencana banjir bandang yang terjadi di sana. Sudah ada rekan kami Anissa Pagi, produser lapangan CNN Indonesia. Anissa, good morning. Saya bisa membayangkan bagaimana di sana suasana duka menyelimuti warga dan juga tentunya Anda awak media dan juga para tim penyelamat begitu. Anda bisa menggambarkan bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Prabu dan Daniar, memang ini merupakan pagi yang cukup suram di Garut karena memang warga harus menghadapi bencana banjir bandang dan kemudian pagi ini harus menghadapi pasca banjir bandang karena memang banjir sendiri sudah surut, namun tentunya seperti yang tadi sudah diberitakan bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan, 23 orang jenazah sudah ditemukan dan juga masih banyak orang yang hilang dan tentunya rumah-rumah yang hanyut dan gedung-gedung yang kemudian juga terdampak. Salah satunya selain rumah sakit dan juga pemukiman adalah sekolah. Kita akan langsung melihat seperti apa keadaan sekolah di SMP 3 Trogong Kidul. Jika Anda lihat sekarang di belakang saya, sudah terlihat tembok yang hancur karena banjir. Dan tembok yang hancur ini juga sekaligus menutupi akses jalan ke dalam sekolah dan juga di sebelah sekolah yaitu ada gang yang merupakan akses warga menuju ke rumah sakit dan juga pemukiman. Jika Anda lihat dua sisi dari tembok yaitu tembok rumah sakit dan juga tembok sekolah hancur karena banjir bandang. Dan kita lihat di belakang kegiatan belajar mengajar memang dihentikan dari kemarin, namun di sekolah sendiri para siswa dan juga guru dan juga kepala sekolah sedang bergotong royong untuk membersihkan banjir yang kemarin menggenang setinggi 1 meter. Saya akan langsung ajak Anda untuk melihat keadaannya dan juga berbincang-bincang bersama kepala sekolah SMP 3 Trogong Kidul. Selamat pagi Bapak. Bapak, selamat pagi Bapak. Ya Bapak, saya ingin bertanya mengenai keadaan di sekolah. Bisa diceritakan bagaimana kemarin saat terjadi banjir bandang di sekolah? Gini, jalannya cerita ini mulai dari malam Rabu. Jadi saya juga Bapak Ibu guru ya sebagai warga sekolah SMP 3 Trogong Kidul sekitar setengah 1 malam Rabu ini ke sini memang ternyata luar biasa. Airnya memang sudah surut, namun kerusakan untuk infrastruktur SMP 3 Trogong Kidul Kabupaten Garut ini mulai dari pintu gerbang jebol, kemudian pintu-pintu ruang belajar juga jebol. Dengan demikian ini berpengaruh kepada meja, kursi, papan tulis juga rusak. Yang saya dengar juga kemudian ada perpustakaan nih Bapak ya, perpustakaan dan juga alat-alat elektronik. Selain daripada itu ada genset, ada sound mixer juga, perpustakaan. Hampir 95% itu koleksi buku perpustakaan itu rusak karena lumpur. Dan juga sebagian ada yang terseret arus air. Kemudian benteng yang memisahkan antara sekolah dengan masyarakat, kemudian sekolah dengan rumah sakit Dr. Slamet Kabupaten Garut itu jebol kurang lebih 120 meter. Sehingga kemarin tampak ada mobil yang diparkir sebanyak 4 unit mobil roda 4 ini yang pindah ke area sekolah. Herannya itu luar biasa. Karena terseret air. Karena terseret air. Sebetulnya itu diparkir di sekitar UGD Rumah Sakit Dr. Slamet. Nah ini
dapat digambarkan bagaimana keparahnya sekolah sehingga siswa itu kemarin diliburkan, hari ini juga sebetulnya diliburkan dari KBM dan PBM. Tapi aktivitas siswa itu diminta oleh kami, itu pun yang bisa kira-kiranya dikerjakan oleh siswa. Yang tidak bisa dikerjakan oleh siswa oleh Bapak Ibu guru. Alhamdulillah. Ya, apa saja agendanya berarti hari ini Pak yang akan dilakukan di SMP 3? Akan membersihkan ruang belajar yang pokok itu ruang belajar. Sehingga mudah-mudahan besok itu bisa aktivitas belajar KBM dan PBM bisa berjalan. Jadi rencana memang besok akan berjalan ya Pak. Apa saja yang dibutuhkan oleh SMP 3 Trogong ini Bapak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar? Yang dibutuhkan oleh koleksi buku pelajaran. Karena buku yang biasa digunakan di perpustakaan oleh para siswa itu ya tadi juga sudah disampaikan dan rusak karena lumpur dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak atas informasinya. Itu dia yang saya dapatkan informasi dari Kepala Sekolah SMP 3 Trogong Kidul. Memang keadaan banjir bandang sudah surut, namun untuk hari ini akan difokuskan kepada pembersihan sekolah agar kegiatan belajar mengajar akan kembali. Itu yang dapat saya laporan dari Garut, kembali ke studio. Baik, itu dia Anissa Pagi melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat, dari salah satu sekolah yang terdampak. Jadi kita bisa simpulkan di sini tidak cuma rumah warga, tapi juga bagaimana infrastruktur yang akhirnya terdampak banjir sampai sejauh ini. Bahkan ada rumah sakit yang akhirnya tidak bisa melayani masyarakat membutuhkan bantuan dalam hal ini karena itu rusak parah. Ya, tadi sama-sama kita sama saksikan ya, kita lihat bagaimana sekolah seperti itu pun sudah hancur atau rusak sehingga membuat para siswa didatangkan untuk membantu dalam membersihkan sekolah agar kegiatan belajar mengajar bisa dimulai kembali. Namun jelas jika sekolah sudah seperti itu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rumah-rumah dari para siswa yang berada di sekolah dan juga bagaimana perasaan para siswa ini ketika sekolah dan mengetahui bahwa tidak ada lagi rumah atau ada kerabatnya yang meninggal dunia dikarenakan wabah banjir bandang ini. Nah, ini juga tentunya menggerakkan hati kita semuanya seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan ya. Betul. Ada banyak sekali cara untuk membantu bagi saudara-saudara kita yang ada di Garut, Jawa Barat dengan banyak cara lewat online ataupun juga banyak lagi kegiatan sosial lainnya. Betul, itu bukan cuma materi tapi juga bisa barang atau mungkin tenaga yang bisa kita berikan. Karena juga ada beberapa relawan yang akhirnya berkumpul untuk membantu.